Halo anak-anak, Bapak Ibu. Untuk kali ini Bapak akan menyampaikan atau membahas tentang tanya jawab vaksin COVID-19. Tanya jawab vaksin COVID-19. Ini Bapak ambil dari buku saku Info Vaksin yang dari pemerintah. Dari buku saku Info Vaksin. Pertanyaan pertama, apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Sampai terhitung 3 November 2020 belum tersedia vaksin untuk COVID-19. Namun memang banyak vaksin potensial yang sedang dikembangkan terkait keamanan dan efektivitasnya. Apakah vaksin COVID-19 adalah obat? Vaksin bukanlah obat. Vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID-19 agar terhindar dari tertular ataupun kemungkinan sakit berat. Selama vaksin yang aman dan efektif belum ditemukan, upaya perlindungan yang bisa kita lakukan adalah disiplin 3M. Disiplin 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai air mengalir dan sabun. Kapan vaksin COVID-19 siap untuk didistribusikan? Pelaksanaan vaksinasi bertahap COVID-19 akan dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Badan POM, Badan POM, Obat dan Makanan, berdasarkan hasil uji klinis di luar negeri ataupun di Indonesia. Bagaimana skema penahapan pemberian vaksin di Indonesia? Di tahapan awal, vaksinasi COVID-19 akan diperuntukkan bagi garda terdepan dengan risiko tinggi, yaitu seluruh tenaga kesehatan dan petugas pelayanan publik. Lalu secara bertahap akan diperluas seiring dengan ketersediaan vaksin dan izinnya, yaitu penerima bantuan iuran BPJS dan kelompok masyarakat lainnya. Terkait perencanaan vaksinasi bertahap, hal yang lebih detail, saat ini pemerintah sedang menyusun peta jalan atau roadmap yang akan menjelaskan mekanisme pelaksanaan vaksinasi COVID-19 secara menyeluruh. Apakah COVID-19 nanti juga tersedia untuk anak-anak? Saat ini uji klinis vaksin COVID-19 dibatasi pada usia 18-15 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Pengembangan vaksin untuk anak-anak masih direncanakan pada beberapa kandidat vaksin. Apakah vaksin COVID-19 juga akan diberikan pada masyarakat yang berusia lebih dari 60 tahun? Terdapat kandidat vaksin yang dapat diberikan untuk mereka yang berusia 60 hingga 89 tahun. Namun, tahap awal vaksinasi diberikan pada orang dewasa sehat usia 18-59 tahun yang merupakan kelompok usia terbanyak terpapar COVID-19. Selain itu, dikarenakan mayoritas kandidat vaksin di dunia saat ini baru diuji cobakan pada orang dewasa usia 18-59 tahun yang sehat dan akan membutuhkan waktu uji klinis tambahan untuk bisa mengidentifikasi kesesuaian vaksin COVID-19 untuk mereka yang berusia di atas 60 tahun dan dengan penyakit penyerta. Apakah vaksin COVID-19 melindungi secara jangka panjang? Masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui rentang periode jangka panjang dari perlindungan vaksin COVID-19. Bagaimana vaksin COVID-19 dikembangkan? Meski pada saat darurat dan dibutuhkan dengan cepat, keamanan dan efektivitas vaksin adalah prioritas utama. Pengembangan vaksin tetap harus melalui tahapan pengembangan yang berlaku internasional yang secara umum terdiri dari tahap praklinik,
tahap klinis itu ada dari fase 1 sampai 3. Kemudian penetapan penggunaan vaksin. Sembari menunggu vaksin COVID-19 siap tersedia untuk masyarakat, maka kita harus tetap melawan pandemi ini dengan patuh protokol kesehatan. Ingat, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 melindungi kita dari penularan? Dampak vaksin COVID-19 terhadap pandemi akan bergantung pada beberapa faktor. Ini termasuk faktor-faktor seperti efektivitas vaksin, seberapa cepat mereka disetujui, diproduksi, dan dikirim, dan berapa banyak target jumlah orang yang akan divaksinasi. Pemerintah menargetkan setidaknya 60% penduduk Indonesia secara bertahap akan mendapatkan vaksin COVID-19 agar mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Bagaimana cara vaksin bekerja? Secara umum, vaksin bekerja dengan merangsang pembentukan kekebalan tubuh secara spesifik terhadap bakteri atau virus penyebab penyakit tertentu. Sehingga apabila terpapar, seseorang akan bisa terhindar dari penularan ataupun sakit berat akibat penyakit tersebut. Tunggu ya sebentar, masih loading lagi nih. Apakah terdapat efek samping dari pemberian vaksin? Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam. Pada umumnya ringan dan bersifat sementara dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek simpang ringan seperti demam dan nyeri otot atau ruam pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Melalui tahapan pengembangan dan pengujian vaksin yang lengkap, efek samping yang berat dapat terlebih dahulu terdeteksi sehingga dapat dievaluasi lebih lanjut. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan resiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Seberapa ampuh vaksin COVID-19 akan melindungi? Efek perlindungan vaksin masih menunggu hasil uji klinis fase ketiga dan pemantauan selesai. Namun, sampai saat ini, berdasarkan hasil uji klinis fase 1 dan 2, vaksin yang tersedia terbukti aman dan meningkatkan kekebalan terhadap COVID-19. Perlindungan yang akan diberikan vaksin COVID-19 nantinya perlu tetap diikuti dengan kepatuhan menjalankan protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker dengan benar, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta mencuci tangan pakai sabun. Apakah ada vaksin lain yang direkomendasikan untuk tenaga kesehatan dalam masa pandemi COVID-19? Ya, ada. Karena ada penyakit yang kemungkinan dapat dicegah dengan imunisasi lainnya, seperti influenza dan campak. Semua tenaga kerja kesehatan harus menerima vaksin sesuai dengan jadwal yang sudah direkomendasikan secara nasional. Apakah program imunisasi bayi dan anak harus tetap dilanjutkan sesuai jadwal di masa pandemi COVID-19? Ya, imunisasi bayi dan anak tidak boleh terhenti dan tetap mengikuti jadwal yang telah ditetapkan dan direkomendasikan secara nasional. Salah satunya adalah imunisasi bayi yang baru lahir, baik itu BCG, OPV atau polio tetes, hepatitis B, yang tak boleh tertinggal. Jika layanan imunisasi lainnya tertunda, kapan kegiatan imunisasi dilanjutkan kembali? Imunisasi yang tertunda harus dilanjutkan kembali segera setelah resiko penularan COVID-19 berkurang dan pelayanan imunisasi sudah mampu untuk dilanjutkan.
Protokol kesehatan tetap prioritas pada saat pelayanan imunisasi dimulai kembali. Terima kasih. Hanya itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, terlebih pada masa pandemi saat ini.